Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Ema Soraya SPDI, akan belajar SKI seperti kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Ema Soraya SPDI dengan pelajaran sejarah budaya Islam. Tetap semangat ya. Kita bersyukur pada Allah walaupun dalam keadaan pandemi masih merebak ya, pandemi COVID-19, tapi kita masih bertemu untuk belajar ya, untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim dan muslimat. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur ya, walaupun kita harus tetap menggunakan prokes ya, mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai hari ini Ibu akan mengabsen anak-anak. Yang hadir memang tidak banyak ya. Aisyah hadir? Ya, alhamdulillah. Alifia? Aurel? Ya, alhamdulillah ya, walaupun hanya separuh di sekolah separuh. Oke anak-anak, baiklah, kita lanjut ke dalam pelajaran kita hari ini, sejarah budaya Islam. Namun sebelumnya tolong dirapikan dulu ya barisannya. Dan yang piket hari ini siapa? Ya, yang piket tolong dibereskan dulu kursinya agar tidak berantakan ya. Oke. Terima kasih yang piket hari ini. Sebelum kita belajar sejarah kebudayaan Islam, Ibu ingin selalu memotivasi kalian agar tetap semangat belajar ya. Walaupun ada yang daring, ada yang luring, tidak masalah, itu tidak menjadi halangan untuk kita belajar ya. Tetap semangat. Insya Allah dengan semangat kalian ya, semangat menuntut ilmu, itu insya Allah suatu saat kita bisa bertemu lagi seperti dahulu, belajar, ketemu semua, masuk semua ya, tidak se-50-50. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan tema hari ini adalah bab 2. Bukunya dibuka. Oke, buku paketnya dibuka, bab 2, halaman 21. Ini ada gambar Ka'bah ya. Ada gambar Ka'bah. Sudah ketemu anak-anak? Ya. Oke, sekarang dibuka. Ibu akan menyampaikan apa sih kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di bab 2 ini. Kompetensinya adalah agar kamu bisa mengidentifikasi strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Itu kompetensi dasarnya, identifikasi, menganalisis, mengidentifikasi, dan bisa tujuannya agar bisa kamu menjelaskan apa, strategi apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah di periode Mekah ya. Tujuannya kalian harus tahu, tujuan kalian belajar SKI itu apa? Sejarah kebudayaan Islam. Selain memahami tentang sejarah kebudayaan dan Islam, itu ada 3 kata ya. Sajaroh ya, sejarah itu berasal dari sajaroh yang artinya pohon, yang bisa kamu baca lagi ya di buku. Berasal dari bahasa Arab. Kebudayaan, budaya itu apa sih?
kebudayaan adalah hasil budi daya manusia. Ya. Ibu ingin mengingatkan kembali, kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Bab sebelumnya? Oke, Ibu ingatkan kembali. Bab pertama kemarin masih ingat adalah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Sesuai dengan surat Al-Anbiya 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Ibu ingin mengingatkan kembali ya, jangan sampai tema yang kemarin sudah lupa. Ya, masih ingat? Masih. Jadi jangan lupa tugas yang kemarin apa yang masih ingat? Menghafalkan Al-Anbiya 107. Oke? Baik. Sekarang kita melanjutkan ke bab 2. Temanya adalah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah. Ibu menggunakan PowerPoint ya, nanti kamu perhatikan di sini. Ibu akan mengoperasikan. Perhatikan di sini. Rasulullah, ini adalah poin-poin dari bab 2 ya yang harus kalian pelajari. Rasulullah semester 2 nanti kita belajar tentang Khulafaur Rasyidin, tapi belum sampai sana ya. Bagaimana usaha Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah wafat dan menjadi khalifah yang pertama. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah memberantas nabi-nabi palsu. Jadi setelah Nabi wafat banyak mengaku nabi, di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan beberapa lagi. Oke, itu belum sampai sana. Kita masih di periode Makkah. Rasul Nabi Muhammad SAW adalah diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum. Oke, itu juga merupakan tugas kalian untuk menghafal. Sebagian besar sudah hafal ya Al-Alaq 1 sampai 5. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan kolam atau pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Adalah penyembah berhala, penyembah patung, penyembah bintang, bulan, penyembah api, atau majusi ya. Tuh. Dan ini bukan hal yang mudah untuk membuat mereka mengesahkan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. La ilaha illallah. Itu adalah kunci pertama. Nah, oke, nomor 2, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Inti yang kedua adalah hari kiamat. Jadi zaman dahulu tuh Quraisy itu nggak percaya adanya hari kiamat, ya. Makanya mereka berbuat semau-mau mereka. Mereka jahiliyah sekali, berzina, membunuh, berperang, mengubur anak perempuan, ya itu sangat jahiliyah sekali. Karena mereka tidak percaya setelah meninggal, ya sudah meninggal. Padahal ada hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga adalah kesucian jiwa dan persaudaraan dan persatuan. Jadi menyucikan jiwa. Oke, kita
Kita masuk ke strategi dakwah ya. Strategi dakwah yang harus kalian kuasai dua ya. Ada dua. Coba dibaca. Nah, dibaca. Satu, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Ya. Ini ada dua ya strateginya, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nah, secara sembunyi-sembunyi ini menyerukan kepada siapa? Kepada kerabat terdekat dahulu, sahabat ya, orang-orang yang ada di sekitar rumah tangganya. Yang pertama masuk adalah istrinya ya, yaitu Khadijah, surat Mudatsir 1-7 dulu ya. Oke, lanjut. Nah, setelah itu Nabi Muhammad setelah mendapat perintah yang tadi Al-Mudatsir menyampaikan, risalah mengajak orang-orang terdekatnya masuk Islam. Masih ingat apa disebutnya orang-orang yang pertama masuk Islam? Aisyah? Ya, as-sabiqunal awwalun. Nah, kemudian turun surah Al-Hijr ayat 94. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'maru. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terang. Ini perintah untuk menyampaikan ajaran secara terang-terangan. Kemarin kan sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan. Segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, ini yang tadi Ibu katakan as-sabiqunal awwalun, apa artinya? Coba dibaca. Orang-orang yang telah masuk Islam pertama kali, generasi pertama. Ini ada Khadijah binti Khuwailid, istrinya ya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Ummu Aiman. Dia adalah orang yang paling pertama. Kemudian berbondong-bondong setelah itu Abu Bakar mengajak karena Abu Bakar As-Siddiq seorang yang terpercaya, ya, orang jujur, sehingga dia mengajak banyak sekali yang masuk Islam karena ajakan atau mengikuti Abu Bakar. Oke, ini dakwah secara terang-terangan. Dimulainya kapan? Yaitu sejak tahun keempat kenabian ya. Setelah 4 tahun kenabian, tahap dakwah ini mengundang, caranya bagaimana ya? Mengundang kaum laki mengumpulkan di bukit Sofa ya. Banyak sekali Nabi Muhammad berdakwah di atas bukit itu. Ya, insya Allah kita bisa ke sana ya setelah COVID ini. Berdoa selalu, mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Selain itu Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Jadi sudah meluas ya, tidak hanya di Mekah tapi keluar Mekah ya. Di antara orang-orang yang masuk Islam yang di luar Mekah adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar? Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Coba nanti dicari ya di internet, buka-buka internet, siapa sih Abu Dzar Al-Ghifari, Tufail bin Amr Ad-Dawsi ya. Dari kalangan kaum kafir yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dakwah di Mekah ya, ini adalah sebab-sebab kenapa Rasulullah sangat ditentang dengan ajaran baru yang dibawanya ini. Ya, tidak semua orang yang didakwahi ini masuk Islam. Ada beberapa yang menolak dan menentang, mereka lagi, tapi lebih banyak sekali ya yang menolak, bahkan sampai menyiksa para sahabat yang masuk Islam, saking mereka menolaknya. Yang kedua, mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Ya, Islam mengajarkan semua orang kedudukannya sama. Ya, kalau zaman dulu kan ada kasta ya, di Arab sendiri pun ada orang-orang bangsawan, orang-orang biasa, ada orang budak. Ya, Islam lah yang mengajarkan bahwa karena sudah mulai terlihat ngantuk, marilah kita ice breaking sebentar. Ibu nanti akan menilai sebelumnya
ngantuk ya? Oke, bangun ya. Kita ada permainan sedikit. Namanya permainannya adalah saya bilang. Saya bilang, kalau ibu bilang, berarti kamu lakukan. Kalau ibu tidak bilang, saya bilang, berarti jangan dilakukan. Oke, Aisyah, Olivia, ya. Coba ibu bilang, saya bilang pegang kuping. Ya. Saya bilang pegang hidung. Wah, salah ya. Saya bilang pegang temannya. Pegang rambut. Pegang rambut ya. Salah ya. Ibu tidak bilang, saya bilang. Oke, sekali lagi. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang telinga. Nah, terjebak dia. Oke, sudah hilang ngantuknya? Oke, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan. Oke, anak-anak. Dari apa yang diterangkan tadi bisa menyimpulkan apa saja yang ibu sampaikan tadi. Garis besarnya, secara garis besar adalah kalian harus tahu strategi apa saja yang diambil oleh Nabi Muhammad di Mekah. Dakwahnya seperti apa? Ada yang bisa? Oke. Ya, yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, setelah turun surat Al-Yasir. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan, yaitu setelah turun surat Al-Hijr. Ya. Terus apa yang bisa kalian simpulkan dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Ya, kita tujuannya adalah agar kita bisa meneladani sifat kerja kerasnya, semangatnya itu yang harus diambil, kegigihannya, keuletannya ya. Ulet dalam apa? Ulet dalam mengajak kebajikan ya, bukan dalam hal yang buruk, tapi menyampaikan risalah dari Tuhannya ya. Itu yang harus kalian teladani. Jadi orang-orang yang semangat, gigih, tidak takut menyampaikan kebenaran. Karena makna filosofis dari SKI adalah menjadi orang-orang yang berani berkata benar, membela kebajikan. Balighu anni walau ayat. Selalu menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Oke anak-anak, sepertinya sudah cukup. Nanti Ibu akan berikan tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah gampang sekali ya. Kalian menghafalkan lagu Kisah Sang Rasul. Nanti Ibu kirim melalui WA tugasnya ya. Lagu itu nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Kisah Sang Rasul. Nanti Ibu kasih videonya ya. Kemudian untuk tugas individu, anak-anak semua nanti dibaca di WA-nya ada Google Form, link di Google Form yang kamu harus kerjakan untuk ya. Katakanlah Allah Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Oke, untuk pelajaran selanjutnya adalah tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Baiklah anak-anak, sudah cukup. Ibu tutup. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Semangat. Oke. Baik, Ibu duluan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.